Untuk hari ini kita akan bahas yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan, serta terkait dengan ruang lingkup pelayanan publik, konsep dan pengertian, serta jenis-jenis pelayanan publik dan karakteristiknya. Oke, untuk kontrak perkuliahan, berikut akan saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, ini adalah kontrak perkuliahan kita untuk hari ini. Untuk kontrak perkuliahan kita, nanti di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk sub CPNK dan sebagainya. Nanti ada untuk perkuliahan, ini strategi perkuliahan yang akan dilakukan. Jadi seperti kalian teman-teman ketahui bahwa teman-teman memiliki kehadiran minimum untuk mengikuti perkuliahan tatap muka sebanyak 75%. Ya, seperti biasa, jadi ada sekitar dispensasi untuk kehadiran sebanyak 3 kali. Nah, nanti kita juga ada tugas mingguan. Jadi nanti setelah ini teman-teman diharapkan bisa membuat kelompok sebanyak 10 kelompok. Jadi kalau misalnya di sini kita ada 40, berarti satu kelompok ada sekitar 4 orang. Lebih nanti saya akan lihat lagi berapa jumlah mahasiswanya di kelas ini, tapi yang pasti ada 10 kelompok. Nanti kalian secara berkelompok bisa membuat bahan yang akan dipresentasikan, ya, dengan sesuai dengan topik materi yang ada di SAP. Kemudian mahasiswa ataupun kelompok yang tidak presentasi wajib membuat tanggapan secara tertulis. Nah, untuk bahan presentasinya wajib diunggah di WhatsApp group di kelas maksimal 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. Tanggapan tertulis juga wajib diunggah di WhatsApp group maksimal 1 hari setelah perkuliahan. Ini adalah komponen penilaian untuk mata kuliah kita hari ini, semester ini. Jadi ada tugas kelompok dan presentasi itu sebanyak 30%. Jadi tolong teman-teman bisa aktif ketika presentasi dan diskusi kelompok. Serta untuk UTS dan UAS adalah sebanyak 35%. Jadi sama ya bobotnya untuk UTS maupun untuk UASnya. Oke. Nah, nanti teman-teman akan mulai presentasi ya di minggu depan. Tapi untuk minggu depan presentasinya masih dilakukan. Jadi untuk minggu depan presentasi kelompok minggu depan, saya akan ambil sampling 5 kelompok. Nah, nanti apa yang akan dipresentasikan atau didiskusikan, nanti ada di sesi atau di slide terakhir dari materi kita pada hari ini. Jadi nanti bisa teman-teman lihat apa sih yang harus didiskusikan, temanya tentang apa. Nah, kemudian ini untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep pengertian pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik, serta jenis pelayanan publik dan karakteristiknya. Oke. Nah, nanti di pertemuan ketiga akan mulai dilakukan presentasi dari kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 nanti akan melakukan presentasi di pertemuan ketiga ya mengenai aktor-aktor yang berperan dalam pelayanan publik. Jadi nanti akan sesuai dengan SAP-nya. Oke. Dan kelompok 2 berarti presentasi di minggu depannya, kelompok 3 di minggu depannya, dan seterusnya. Ya, sampai nanti pertemuan 13 itu adalah presentasi kelompok 10 atau terakhir. Nah, di pertemuan 14 dan 15, nanti teman-teman itu bisa mulai membuat analisis kasus terkait dengan perubahan dan inovasi pelayanan publik di Indonesia maupun negara-negara berkembang. Jadi bisa saja di Indonesia ataupun di tempat lain juga boleh. Dan juga mengenai kasus pelayanan publik pada masa pandemi di Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya. Ya, jadi ini pertemuan 14 dan 15 yang nanti akan diampu oleh Pak Visnu Juwono. Nah, nanti kalau misalnya nanti ada perubahan terkait dengan tugas ataupun jadwal perkuliahan, nanti akan diumumkan di dalam WA Group. Udah jelas semua ya, teman-teman ya. Nah, untuk UTS dan UAS, ya, untuk UTS-nya dan UAS-nya sekali lagi akan dilakukan secara ujian tulis di kelas luring atau offline. Ya, jadi ujiannya ujian offline di kelas, bentuknya esai. Okay. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan SAP mata kuliah ini, saya izin untuk melanjutkan dengan bahan kita hari ini ya. Jadi kalau sebelum kita bahas soal pelayanan publik, ya, mungkin saya akan melakukan satu survei singkat ya dari teman-teman. Saya akan sharing dulu linknya. Coba berikan 2 kata mengenai pelayanan publik yang ada di Indonesia. Jadi
Kalau saya lihat di sini dari respon teman-teman, dua katanya tuh lebih banyak yang negatif. Nah, kayaknya punya pengalaman buruk semua nih terkait dengan pelayanan publik nih. Ada yang mau sharing? Saat saya perpanjang paspor ya Mbak, ke tempat imigrasinya, dan di sana baru dikasih tahu kalau nggak bisa perpanjang e-paspor karena chipnya nggak ada atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi harus bikin paspor biasa. Informasi jika memang ada kendala di di proses mereka gitu, Mbak. Ada lagi yang lain, teman-teman silakan. Nggak ada, semuanya pengalamannya negatif semua. Menurut saya mendapatkan pengalaman positif dalam pelayanan publik. Saya dilempar ke kelurahan lain karena di situ kebetulan alat untuk membuat KTP-nya ada, dan pas saya ke kelurahan itu memang ada, terus ya udah saya tinggal minta buatin KTP dan kayak pengerjaannya tuh cukup cepat karena jadinya hari itu juga. Ketika implementasinya kadang-kadang ada yang berbeda. Jadi ada beberapa daerah yang memang mereka sudah punya service excellence, ada juga beberapa daerah yang mungkin mereka masih banyak oknum-oknum yang meraih opportunity ataupun kesempatan seperti itu. Dari Kemenpan misalnya berharap bahwa nanti ada digitalisasi pelayanan publik, tapi ternyata ketika kami ke daerah, ada beberapa daerah yang merasa, Mbak, kami di sini belum bisa melakukan pelayanan digital. Banyak masyarakatnya yang memang mereka tidak memiliki misalnya smartphone. Kalau misalnya kita pakai aplikasi digital pelayanan publik kan pasti harus yang handphonenya harus yang smartphone. Kemudian terkait dengan penggunaan aplikasi, ada beberapa aplikasi yang sifatnya ketika misalnya kita sudah coba akses, kita sudah coba buat atau kita lakukan di aplikasi tersebut, ternyata kok masih gini loh. Ternyata ketika kita harus tetap datang secara online, secara offline dan memberikan berkas-berkasnya itu secara hard copy misalnya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, ini pelayanan publik dan mana yang merupakan pelayanan privat. PLN kira-kira apa? Terkait dengan listrik, pendidikan misalnya. Tapi ada nggak pendidikan yang pelayanannya privat? Ada pelayanan yang sifatnya dia diberikan oleh pemerintah atau pelayanan publik yang sifatnya nanti kita akan melihat bedanya gimana sih Mbak pelayanan publik sama yang pelayanan yang sifatnya privat. Nanti kalau kita lihat dari perbedaan antara organisasi bisnis dan pemerintah, ini kita bisa melihat ada beberapa karakteristik ya yang membedakan bisnis serta government. Prosesnya kalau untuk bisnis nanti sifatnya lebih banyak ke administratif dan teknikal, sedangkan kalau pemerintah sifatnya legal dan political. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Tekanannya apa? Kalau untuk bisnis tentu penekanannya adalah pada efisiensi dan profitability. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan sebuah pelayanan secara efisien, tapi juga menguntungkan. Sedangkan kalau pemerintah, pelayanan yang harus diberikan adalah correctness, jadi memang itu pelayanan yang tepat, impartial treatment, dalam artian semuanya bisa terlayani, ya, dan kredibilitas dari pelayanan itu sendiri. Kenapa sih negara perlu memberikan pelayanan publik? Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa perkembangan dari administrasi publik, misalnya di dunia misalnya, di sini kita bisa lihat misalnya dulu tuh ada namanya ekonomi klasik, sistem ekonomi klasik, yaitu di mana ketika sektor privat mendominasi seluruh proses pelayanan publik. Jadi semua pelayanan itu diberikan oleh sektor privat. Nah, tapi kemudian pada akhirnya tentu ada keterbatasan dari sektor privat untuk melakukan pelayanan publik itu sendiri, sehingga kemudian terjadi market failure. Nah, di sini ketika terjadi market failure, seperti tadi yang dibilang oleh Rana, muncullah pemerintah. Pemerintah mulai mendominasi perannya dalam penyediaan pelayanan publik. Jadi, semuanya disediakan oleh pemerintah, semua pelayanan. Nah, akan tetapi ternyata ketika semua pelayanan juga diberikan oleh pemerintah, ternyata itu juga tidak efektif, tidak efisien. Jadi terjadi government failure. Jadi ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan semua pelayanan. Akhirnya berkembang peran campuran antara pemerintah dan privat. Sehingga di sini mulai dibagi bahwa privat, swasta juga bisa memberikan pelayanan publik dalam sektor-sektor tertentu, sedangkan pemerintah tetap memberikan pelayanan publik dengan sektor-sektor atau lebih banyak sektor lainnya. Nah, di sini kemudian mulai muncul era governance, ya, di mana nanti pelayanan publik ini mulai dilihat tidak hanya sebagai peran dari negara saja atau pemerintah saja, tapi sebuah konstruksi proses yang melibatkan berbagai aktor. Sehingga nanti akan ada aktor lain yang kemudian muncul untuk membantu memberikan pelayanan publik, yaitu siapa? Masyarakat, civil society. Masyarakat yang kemudian mereka terlibat dalam proses pelayanan publik. Akhirnya negara tetap ada untuk memberikan pelayanan publik di sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan peran negara,
Dalam artian ketika misalnya secara privat atau secara masyarakat tidak bisa memberikan, disitulah negara akan muncul, tapi juga dibantu oleh sektor swasta ataupun sektor civil society. Dalam pelayanan publik, pemerintah harus hadir, tapi pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama dengan sektor lainnya, sehingga pelayanan publik itu bisa diberikan secara baik. Gitu. Apa peran dasar negara? Nah, sekarang kita bahwa ternyata kan negara itu punya peran dasar yang pertama apa? Dia harus melindungi rakyatnya dari segala bentuk penjajahan dan penindasan bangsa lain. Nah, di sini manifestasi tugasnya terlihat pada kekuatan militer yang diciptakan oleh negara. Lalu melindungi masyarakat dari aspek hukum dan ketidakadilan. Di sini terlihat pada adanya berbagai peraturan serta perangkat lembaga peradilan dan hukum yang muncul atau yang ada untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan. Dan terakhir adalah menegakkan serta memelihara lembaga-lembaga publik untuk melakukan tugas-tugas pelindungan terhadap rakyatnya. Di mana bentuk aktivitasnya ada tadi, pelayanan publik tadi. Apa itu pelayanan? Di Lehtinen tahun 83, misalnya dia bilang bahwa pelayanan itu adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang mengambil tempat pada interaksi antara seseorang, antara orang, atau dengan alat yang kemudian bisa menyediakan kepuasan bagi konsumernya. Jadi, lalu kalau dari Kotler misalnya dia bilang bahwa pelayanan itu adalah semua jenis aktivitas atau manfaat yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang sifatnya itu intangible dan tidak hanya menghasilkan kepemilikan dari sesuatu. Jadi produksinya bisa atau mungkin tidak terkait dengan produk secara fisik. Kalau di sini misalnya di Undang-Undang 25 tahun 2009 ya tentang pelayanan publik serta PP 96 tahun 2012, misalnya di sini didefinisikan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau di Undang-Undang 25 ini jelas bahwa kita lihat bahwa ada 3 jenis pelayanan. Ada barang, jasa, serta pelayanan administratif. Okay. Lalu Farnham dan Horton misalnya dia menilai bahwa public service atau pelayanan publik adalah semua organisasi sektor publik yang mendapatkan pendapatan ataupun modalnya dari pajak, ya. Jadi semua pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik yang mendapatkan modal serta pendapatannya dari pajak dibandingkan dari mendapatkan keuntungan melalui penjualan produk mereka, baik secara individu ataupun corporate, kepada individu ataupun konsumer corporate. Nah, ini disebut dengan pelayanan publik. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan atau mereka mendapatkan pendapatan dari pajak, maka mereka wajib untuk memberikan pelayanan publik. Ya. Nah, public service ini juga termasuk antara lain civil service, pemerintah daerah. Jadi yang memberikan pelayanan publiknya bisa PNS, local government, kemudian atau dari instansi Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya lihat dari dimensi dari pelayanan publik, maka dimensi pelayanan publik ini akan terkait pertama adalah norms-nya atau normanya. Norma ini berarti terkait dengan bagaimana kualitas dari pelayanan publik, serta siapa penerima manfaat dan bagaimana proses pelayanan publik itu dilakukan. Kemudian yang terkait dengan pembiayaan pelayanan. Pelayanan itu dibiayai siapa sih? Ya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, di mana nanti intinya adalah bagaimana nanti sebuah pemerintah bisa berinteraksi dengan society-nya, dengan masyarakat atau warga negaranya. Pelayanan publik itu memiliki karakter yang pertama, institusinya didirikan dan didanai oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah atau negara dan melalui negara melalui dengan adanya interest dari masyarakatnya. Jadi untuk demi kepentingan publik. Ya. Kemudian tujuannya secara politis ditentukan oleh negara atau pemerintah. Kemudian dananya itu bersumber dari pajak, baik pajak nasional maupun daerah. Kemudian pendanaannya ditentukan berdasarkan alokasi dibandingkan kepada penggunaan serta mereka dikontrol dan diawasi dan
diregulasi oleh pemerintah. Jadi bagaimana fundingnya itu akan diatur oleh pemerintah itu sendiri. Lalu negara juga bertanggung jawab pada kewajiban-kewajiban legal yang diberikan pada institusi ataupun terkait dengan kontrol legal dari apa yang mereka lakukan. Jadi ada peraturan nantinya yang mendasari pelayanan publik yang akan diberikan. Ya, jadi itulah kenapa kalau misalnya kita bicara pelayanan publik, pasti nanti ada peraturan nih. Dasarnya apa? Misalnya pelayanan KTP. Dasarnya apa? PP berapa dan sebagainya. Pelayanan paspor. Nah, itu pasti ada dasar peraturan yang melandasi pemberian pelayanan publik tersebut. Pelayanannya adalah tidak kasat mata, jadi service-nya intangible, lalu tidak dapat dipisahkan, inseparable dan koproduktif, bervariasi, ya, jadi heterogen dan tidak dapat disimpan. Itu adalah karakteristik dari pelayanan publik. Okay. Jadi kalau private good tadi dia excludability ya, excludable. Jadi konsumsi yang dilakukan oleh satu orang atau seseorang bisa mencegah konsumsi oleh orang lainnya. Jadi tidak semuanya bisa mengakses barang tersebut. Ya, rivalry, jadi ada kompetisi, ya, berdasarkan harga. Jadi kalau misalnya harganya murah, tentu dia akan menjadi lebih laku misalnya. Serta rejectability. Jadi individu atau kita tuh bisa menolak untuk mengkonsumsi barang tersebut. Ya, itu public goods. Nah, kalau private goods. Kalau public goods tadi dia non-excludability, non-rivalry, dan non-rejectability. Ya, jadi dia kebalikan dari private goods. Nah, tapi ada juga yang namanya mixed goods. Jadi dia memiliki beberapa karakteristik dari private goods dan ini sifat pelayanan publik. Yang pertama tentunya dia adalah didanai oleh negara, baik itu melalui pajak, subsidi, pinjaman, dan sebagainya. Kemudian manajemennya dilakukan oleh negara, ya, tapi juga bisa dilakukan oleh privat atau campuran. Jadi bisa campuran oleh manajemen. Untuk manajemen dia biasanya bisa campuran. Ya. Bisa kasih contoh nggak kira-kira apa sih pelayanan publik yang dia dilakukan secara bersamaan oleh negara maupun oleh swasta? Proyek-proyek telekomunikasi, Mbak. Proyek-proyek telekomunikasi, kayak misalnya dia sebenarnya pelayanan yang diberikan oleh Kemenkominfo misalnya, tapi manajemennya ataupun pengelolaannya bisa diserahkan pada swasta. Jadi nanti memang ada beberapa jenis transportasi, misalnya ada yang namanya sistem BOT, build on transfer. Jadi kalau misalnya BOT itu nanti yang bangun adalah swasta misalnya, yang mengelola swasta juga, tapi untuk jangka waktu tertentu nanti dia akan dialihkan kepada pemerintah. Atau misalnya tadi tanahnya adalah tanah milik pemerintah. Jadi itu bisa saja terjadi. Oke, tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan bukan semata-mata untuk keuntungan. Nah, itulah tadi kenapa kalau misalnya tadi kita bicara transportasi, ya, ada yang namanya PSO, Public Service Obligation. Nah, Public Service Obligation itu di mana ketika moda ataupun pengelola moda transportasi itu tidak bisa misalnya menaikkan tarif dengan seenaknya. Tapi pasti KAI itu atau PT KCI itu tidak bisa menaikkan tarifnya lebih dari 3.000. Ya. Karena itu sudah dianggap sebagai daya belinya masyarakat tuh hanya di situ 3.000. Nah, kemudian dari mana mereka bisa memenuhi pengelolaan dananya misalnya? Mereka dapat duit dari mana lagi? Nah, itu yang muncul tadi pemerintah kemudian memberikan subsidi itu supaya tiketnya tidak mahal dan semua masyarakat bisa mengakses pelayanan tersebut. Dan walaupun tidak semua transportasi publik itu ada PSO. Misalnya kalau misalnya kita lihat kereta cepat, ya, bus, berapa tuh tiketnya sekarang? Kalau kita lihat di KAI Akses ya, dia berkisar antara 250 untuk yang weekend, biasanya 250 sampai dengan 150. Ya, walaupun rata-rata di 200. Tapi tadi tetap dia relatif lebih mahal mungkin dibandingkan dengan KAI ataupun kereta lainnya. Rakyat dan bukan semata-mata untuk keuntungan. Jadi nggak bisa kita mencari profit oriented dalam pelayanan publik. Kemudian jenis layanannya bisa berupa barang atau jasa atau campuran keduanya, dan pelanggannya adalah warga negara atau masyarakat. Okay. Nah, ini ruang lingkup pelayanan publik. Jadi ada pelayanan barang publik, jasa publik, serta pelayanan administratif. Sekarang kita lihat perbedaan antara goods, ya, barang, dengan services atau jasa.
Nah, kalau jasa dia sifatnya intangible, tidak bisa kita rasakan, ya. Sedangkan kalau goods atau sifatnya barang tangible, kita bisa rasakan, kita bisa lihat bentuk fisiknya, misalnya. Jasa dia tidak bisa disimpan, sedangkan kalau barang dia bisa disimpan. Jasa cannot be owned, dia tidak ada kepemilikan, sedangkan kalau barang dia sifatnya bisa kita miliki. Jasa itu juga susah untuk distandarisasi, sedangkan kalau barang biasanya ada normal standarisasi, misalnya ada SNI, ya kan, standar nasional produk misalnya untuk Indonesia. Nah, lalu co-products with the consumer itu untuk jasa, sedangkan kalau goods dia diproduksi tanpa ada interaksi dengan konsumernya. Kemudian jasa itu juga lebih rumit kalau kita mau menjamin kualitasnya, karena tadi sifatnya intangible. Jadi nanti akan tergantung dari apa sih yang kita rasakan atau apa yang konsumer rasakan ketika mereka menerima jasa tersebut. Jadi kepuasannya itu lebih sifatnya subjektif. Nah, kalau barang, nah kualitinya itu bisa dilihat atau bisa diintegrasikan dalam produknya. Jadi kalau misalnya kita lihat produknya bagus, tidak rusak, nah berarti kualitasnya bagus. Dan kalau jasa kita juga tidak bisa merasakan nih apakah jasa yang sudah diberikan itu memuaskan atau tidak. Lalu do not persevere over time, jadi tidak bisa tidak bisa bertahan, ya. Jadi akan ada waktunya gimana, misalnya pelayanan untuk jasa itu hanya dirasakan pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan kalau goods atau barang dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Oke, nah siapakah penyelenggara pelayanan publik? Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 25/2009 di sini disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, ataupun lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi bentuknya itu bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga bisa korporasi atau sifatnya bisa lembaga independen. Jadi misalnya tadi ada BUMN yang dibentuk untuk memberikan pelayanan publik, di mana BUMN ini sebenarnya nanti juga mereka sifatnya ya ada profit oriented. Misalnya Pak PLN kan BUMN atau KAI misalnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi misalnya tadi PLN ya, listrik. Nah, listrik itu kira-kira dia sifatnya non-rivalry nggak? Ada nggak perusahaan lain yang menyediakan listrik selain PLN? Tidak, Mbak. Tidak ada. Oke. Non-rejectability. Rejectability itu artinya individu itu tidak bisa memilih untuk tidak mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian non-excludability. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengkonsumsi barang tersebut, nanti ada barang tersebut hanya dikonsumsi oleh sebagian masyarakat atau sebagian orang aja. Tidak, Mbak. Enggak kan? Dikonsumsi Jadi oleh semuanya, mayoritas. ya semuanya harus bisa merasakan atau bisa mengakses listrik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari ciri tersebut, misalnya ternyata PLN itu listrik yang disediakan oleh PLN itu adalah sebagai public goods, true public goods. Karena tadi dia non-rivalry. Walaupun sempat ada beberapa wacana waktu itu bahwa bagaimana kalau misalnya listrik ini disediakan oleh swasta, mungkin dia lebih efektif dibandingkan kalau disediakan oleh PLN misalnya. Atau misalnya ada beberapa NGO ya, bukan NGO sih sebenarnya, dia lebih pada yayasan seperti itu, yang sifatnya, pernah dengar namanya social enterprise? Social enterprise itu apa? Itu BUMS gitu bukan, Mbak? Nah, jadi social enterprise itu adalah lembaga-lembaga swadaya ya. Jadi mereka sebenarnya bentuknya lebih kepada yang LSM, tapi mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan personal yang mereka memiliki misi-misi sosial. Nah, ada waktu itu salah satu social enterprise di Indonesia yang dia memiliki tujuan untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah yang belum bisa mengakses listrik dari PLN. Jadi mereka bikin pembangkit listrik sendiri dengan tenaga yang sederhana. Ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bahwa ternyata yang namanya public goods, ya, yang namanya pelayanan publik itu tidak hanya bisa dibuat atau disediakan oleh pemerintah saja, tapi sektor lain itu juga bisa menyediakan.
walaupun tentu terbatas, ya. Tapi kalau untuk sifat listriknya itu adalah public goods. Penyedianya dia bisa pemerintah yaitu BUMN tadi, PLN, atau bisa komunitas, gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau misalnya jalan tol, kira-kira gimana? Ada namanya yang sistemnya misalnya BOT ya, build own transfer tadi. Misalnya lahannya itu pasti disediakan oleh pemerintah, betul nggak? Nah, nanti tapi pengelolaannya atau pembangunannya bisa dilakukan oleh swasta. Nah, kalau misalnya kita lihat jalan tol, itu mungkin beberapa ada yang sifatnya mixed good. Ya, terutama kalau misalnya jalan tol yang dikelola oleh BUMN, Jasa Marga misalnya. Kalau Jasa Marga kan pasti dia akan ada apa ya? Ada PSO-nya, Public Service Obligation-nya. Itulah kenapa misalnya tarifnya mungkin tidak semahal jalan tol yang dikelola oleh swasta, gitu. Ya. Jadi tadi yang namanya pelayanan publik tadi dia bisa seharusnya ya barang publik yang asli itu dia non excludability, non rivalry serta non rejectability. Sedangkan kalau misalnya dia masih memiliki sifat-sifat seperti private goods, nah itu bisa disebut atau sebagai private goods sendiri atau mixed goods campurannya. Society itu tidak hanya dianggap sebagai orang yang menerima, tapi mereka bisa sebagai kolaborator. Mereka bisa sebagai produser dalam pelayanan publik. Mbak, boleh bertanya nggak? Ya, silakan, Anamika. Kalau anggap budget yang dikeluarkan untuk public services atau pelayanan publik itu kan mainly-nya itu dari taxation ya Pak, atau pajak. Ada nggak sih Mbak beberapa pelayanan publik yang bukan dikeluarkan, anggarannya itu nggak dikeluarkan dari pajak, misalkan dari sel dari corporate gitu atau gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya ada nggak sih pelayanan publik yang dibiayai oleh non pajak? Nah, itu kan ya. Iya Mbak. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi pembiayaan itu mungkin aja. Jadi misalnya profit ataupun keuntungan yang didapatkan dari BUMN misalnya. Itu kan non pajak sifatnya. Nah, karena kan kalau kita lihat dari pendanaan atau APBN itu kan macam-macam ya jenis pemasukan negara, pendapatan negara ya. Mainly dari pajak, tapi kemudian ada namanya lagi pinjaman, ada yang namanya lagi profit dari atau laba BUMN. Nah, itu yang kemudian bisa menjadikan sumber pendanaan. Tapi mainly-nya tetap dana utamanya itu pasti dari pajak. Seperti itu. Dana lain itu hanya sifatnya komplementari gitu. Hanya pendamping. Karena mungkin juga tidak banyak. Atau pengalokasiannya mungkin berbeda. Misalnya untuk proses pembangunan sebuah jalan, misalnya, itu bisa pakai dana pinjaman, ya kan? Bukan dari pajak. Atau proses misalnya listrik. Nah, listrik mungkin juga nanti ada dari laba yang didapatkan oleh PLN, walaupun tidak banyak. Karena tadi mereka BUMN ini kan mereka bukan purely profit oriented. Mereka masih ada public service obligation-nya, masih ada PSO-nya. Itulah kenapa mereka kemudian tidak bisa semena-mena menetapkan tarif gitu, setinggi-tingginya. Karena kalau kita sifatnya profit oriented, pasti PLN akan bilang, oh yang penting cost saya berapa, saya harus dapat berapa untuk menutupi cost tersebut. Jadi dia pasti akan membebankannya kepada tarif untuk masyarakat. Tapi resource untuk funding dari pelayanan publik itu adalah dari pajak. Mereka pasti lebih mengandalkan pajak dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Seperti itu. Digitalisasi pelayanan publik itu tidak bisa dilakukan secara langsung semua daerah tuh melakukan digitalisasi pelayanan publik. Tidak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya beberapa daerah itu kemudian mereka mulai berusaha gimana caranya bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya mereka membuat satu, misalnya di setiap kecamatan itu ada kantor untuk pelayanan publik. Misalnya untuk mereka mengakses OSS, kan sekarang kalau misalnya pelayanan izin ya, izin usaha itu kan pakai OSS, online single submission itu. Nah, itu kan hanya bisa diakses dengan internet. Nah, itu akhirnya apa? Di setiap daerah itu ada satu posko atau poin di mana nanti ada internet di situ. Jadi ada petugasnya, ada komputernya. Jadi kalau misalnya ada pengusaha lokal, misalnya yang dia mau bikin izin
mereka bisa datang ke tempat itu untuk mengakses OSS-nya.